Bocah yang mengalahkan Ling Tuya? Pria bernama Qin Yichen. Mendengar kata-kata cahaya Holy Lord, semua orang di aula besar sedikit terkejut. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Qin Yichen mengalahkan Ling Tuya, tetapi nama aneh yang tidak sesuai namanya dan tiba-tiba muncul masih membuat banyak tembakan besar sedikit ceroboh. Lagi pula, di wilayah ini, ada terlalu banyak orang jenius. Namun, ada banyak orang jenius yang berjatuhan setiap hari. Oleh karena itu, secara umum, para jenius di bawah tingkat kehormatan tidak terlalu memperhatikan mereka. Saya mendengar bahwa yang bernama Qin Yichen telah dieluk-elukan sebagai Yuan Yu kedua di Tanah Suci Taiha. Tiba-tiba, seorang penguasa istana bergumam. Ketika mereka mendengar 3 kata Yuan Yu, semua orang di aula besar mengubah penampilan mereka, dan suhunya tampak beberapa derajat lebih rendah secara instan. Yuan Yu hanyalah iblis yang tiada taranya. Peristiwa tahun itu adalah noda cahaya yang tak terhapuskan Tanah Suci. Putra Suci dipenggal. Bahkan beberapa sesepuh pun tidak kebal, dan Holy Lord pada saat itu menembaknya sendiri sebelum membunuhnya. Memikirkan hal ini, hati semua orang tiba-tiba merasakan krisis. Semua orang memikirkannya, seorang anak dari kerajaan, bahkan jika ada lebih banyak cara, di mataku itu hanyalah batu loncatan itu saja. Dan di antara kerumunan yang terjalin erat, tiba-tiba terdengar tawa yang jelas. Semua orang melihat sekeliling, hanya untuk melihat kepercayaan diri Chen Feng, seolah-olah berbicara, seolah-olah dewa sedang menatap semut yang sepele. Putra suci benar, ada putra suci, apalagi seorang anak yang tidak dikenal, bahkan jika Yuan Yu terlahir kembali, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Ketika mereka melihat Chen Feng, banyak penguasa istana gemetar dan tertawa terbahak-bahak. Ketika seluruh area Tanah Suci berguncang karena sarana yang ditampilkan oleh Tanah Suci Tahu bahkan lebih bergembira. Murid Tanah Suci Tahu yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuk mereka. Selama bertahun-tahun, Tanah Suci Tahu sedikit dirugikan, terutama akhir-akhir ini. Para pebisnis yang merupakan Tanah Suci telah dicegat oleh misteri yang tak terduga. Sekarang, bau mulut ini akhirnya dihembuskan dengan ganas. Qin Yichen berdiri di halaman rumahnya. Ketika tahu Holy Lord pergi, dia membawanya kembali ke sekte dalam. Alasan utamanya mungkin untuk mempertimbangkan takut seseorang akan menjadi buruk baginya. Melihat Tanah Suci dengan sorakan, hati Qin Yichen juga sedikit berdarah. Hanya dalam beberapa bulan ketika dia datang ke Tanah Suci, dia berangsur-angsur tumbuh, dan reputasinya akan menjadi mempesona karena pertempuran ini. Meskipun ini sedikit berbeda dari Loki yang diharapkannya, tetapi dia juga membutuhkan reputasi ini untuk dapat berdiri di area Tanah Suci. Hanya dengan berdiri di kawasan Tanah Suci, dia bisa memikirkan ibu dan putrinya yang dibawa pergi. Memikirkan Ling Ling lagi. Tiba-tiba, ada suara lembut di belakangnya. Qin Yichen berbalik dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa Feng Shui berjalan perlahan dengan sentuhan senyum manis. Saat ini, Feng Seribu Shui mengenakan rok panjang dengan rambut panjang, dan pipinya yang cantik berkulit putih, seperti porselen, yang membuat orang merasa ketagihan. Qin Yichen menatap gadis itu untuk sementara waktu, agak linglung, tanpa sadar. Angin seribu salju menjadi semakin temperamen, dan bahkan lebih mengerikan. Seiring bertambahnya usia, dia bangga dengan pakaiannya. Radian orang itu berangsur-angsur menjadi menonjol, dan pinggang tipis dengan cengkeraman kokoh dan kaki panjang dan ramping. Semuanya membuat orang terlihat sedikit tergoda. Melihat tatapan tajam Qin Yichen, jika ada nyala api yang naik, yang membuat wajah cantik angin seribu salju sedikit merah, pria ini semakin langsung di depannya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Akhirnya, di hadapan tatapan agresif Qin Yichen, pipi Feng Shui memerah. Qin Yichen terkekeh, memegang pinggang ramping angin seribu salju di satu tangan, mengambil napas dalam-dalam di antara rambut yang terakhir. Bibirnya melekat pada daun telinganya yang halus, dan berbisik, siapa yang membuatmu begitu menawan? Mengapa tidak cukup untuk melihat, merasakan suhu panas yang keluar dari telinga, dan pembicaraan madu yang memabukkan itu? Pipi angin seribu salju tiba-tiba berubah menjadi merah seperti awan api. Uhuk-uhuk, dan saat Qin Yichen bersiap untuk melatih anaknya yang manis, batuk yang sedikit memalukan tiba-tiba terdengar di luar halaman kecil, dan suara tidak menyenangkan dari istana tuan istana juga masuk. Itu tidak mengganggumu? Apa? Saya mendengar seseorang berbicara. Angin seribu salju menangis rendah, menutupi wajah kecilnya, bersembunyi di belakang Qin Yichen dengan malu-malu. Qin Yichen juga berkedut di sudut mulutnya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan menatap keluar dari halaman kecil dengan temperamen buruk. Mengapa lelaki tua ini selalu muncul saat ini? Yah, Holy Lord menyuruhmu untuk tuan istana-istana dan jelas sangat memalukan. Mengapa Anda menemukan dua penggoda ini setiap kali Anda datang ke sini? Holy Lord memanggilmu. Kamu harus cepat, jangan salahkan itu. Angin seribu salju mendorong Qin Yichen dengan lembut di belakangnya, dan wajah cantik itu masih bersinar merah menggoda, berteriak. Namun, warna lembutnya membuat hati Qin Yichen bergetar, dan dia hampir lupa bahwa ada orang tua di luar halaman kecil, dan dia berbalik dan mencium. Holy Lord memanggilku.
Pada akhirnya, Qin Yichen menggaruk kepalanya, menekan jenis perubahan di hatinya, batuk ringan, dan melihat ke arah Dan Xuanzi. Hehe, anakmu telah membuat prestasi kali ini, dan keuntunganmu sangat diperlukan. Dan Xuanzi memaksakan senyum, berkata, tampaknya utusan Saint Martial City masih ada. Utusan Set Martial City. Alis Qin Yichen sedikit berkerut. Faktanya, dia sangat terkenal, tetapi juga ingin menarik perhatian keberadaan seperti Set Martial City. Ingin datang, utusan Set Martial City belum pergi sampai sekarang, dan agak ingin melihat maknanya sendiri. Pergi, Qin Yichen mengangguk, menarik angin dan salju, dan berjalan menuju luar. Setelah beberapa saat, menunggang burung Dan Xuanzi, mereka berdua tiba di bagian terdalam dari Tanah Suci Taihao, di depan aula besar di puncak gunung. Pada saat ini, di aula besar, hanya banyak tetua Tanah Suci tingkat tinggi Tanah Suci, Mu Yanfeng dan yang lainnya telah berkumpul di sini. Dan pertama-tama, itu terlalu suci Tanah Suci Dewa Suci Yu 1000 musim gugur, suci utusan kota bela diri dan penguasa istana. Ketika Qin Yichen tiba, mata semua orang di aula besar segera diproyeksikan ke masa lalu, dan mata itu dipenuhi dengan kenyamanan dan kekaguman. Sejak Qin Yichen membunuh Ling Tuya dan mempertahankan reputasi Tanah Suci Taihao, dia sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat semua orang. Saat penguasa istana memimpin Qin Yichen dan angin serta salju ke aula besar, banyak pembangkit tenaga listrik di kuil dilaporkan tersenyum padanya. Tuan Suci Tuhan di tempat pertama juga mengangguk puas. Setelah bertahun-tahun, mereka terlalu suci Tanah Suci, dan akhirnya ada lagi kejahatan seperti itu.